Selamat datang pada presentasi kelompok 27 UAS Arsitektur Hijau, evaluasi kinerja hijau gedung Laptek 9C. Next. Data bangunan. Informasi bangunannya, kami meneliti Laptek 9C Institut Teknologi Bandung dengan jumlah lantai 6 lantai, plus penthouse dan fungsi bangunan sebagai sarana pendidikan. Next. Berikut denah dan potongan bangunan. Next. Untuk metode evaluasi kinerja pertama yaitu Greenship ASD for Existing Building. Greenship sendiri merupakan rating system yang dibuat untuk membangun rasa tanggung jawab melalui adanya inovasi dan praktik desain berkelanjutan dan ramah lingkungan kepada pihak pengguna. Dalam kategori ini ada aspek pemanfaatan lahan hijau, aksesibilitas, dan transportasi. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa ada beberapa kategori dalam ASD Greenship. Selanjutnya. Yang pertama adalah prasyarat dari ASD sendiri, dan untuk Laptek 9C setelah memenuhi prasyarat ASD pada Greenship Existing Building. Kemudian untuk pemilihan tapaknya, Laptek 9C telah dilengkapi oleh 8 prasarana kota, yaitu jaringan jalan, penerangan, dan listrik, drainase, sistem pembuangan sampah, sistem pemadam kebakaran, jalur pejalan kaki, jaringan telepon, dan jaringan air bersih. Maka untuk penilaian ini dapat dipenuhi. Selanjutnya untuk ASD yang kedua, mengenai aksesibilitas dan komunitas, Laptek 9C telah dilengkapi oleh 10 fasilitas umum dengan jarak sejauh 1.500 meter dari tapak dan telah menyediakan fasilitas akses yang nyaman dan aman yang terhubung langsung dari bangunan ke bangunan lainnya. Next. Selanjutnya untuk ASD yang ketiga mengenai transportasi umum, Laptek 9C telah menyediakan fasilitas jalur pedestrian yang nyaman untuk menuju dekat. Next. Kemudian untuk kategori selanjutnya yaitu fasilitas pengguna sepeda, Laptek 9C belum mengakomodasi kebutuhan pengguna sepeda. Selanjutnya, untuk landscaping, Laptek 9C sendiri belum menyediakan area lanskap yang bebas bangunan seluas 40% total lahan. Kemudian untuk ASD nomor 6, Laptek 9C itu telah menggunakan atap sirap kayu dengan nilai albedo 0,085 sebagai upaya peningkatan kualitas iklim mikro. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan perkerasan paving block dengan nilai albedo 0,07 sampai 0,35. Kemudian untuk ASD nomor 7, yaitu manajemen air limpasan hujan, Laptek 9C memiliki jaringan drainase di lokasi bangunan dan menggunakan sistem pengaliran air hujan menggunakan talang air hujan sebagai upaya pengurangan beban volume limpasan air hujan. Kesimpulannya, pada analisis bangunan menggunakan indikator Greenship ASD for Existing Building ini, Laptek 9C telah mendapat skor 7 dari 17. Kemudian untuk metode evaluasi kinerja yang selanjutnya adalah melalui diagram Sunpath. Selanjutnya. Diagram Sunpath ini merupakan sebuah perangkat yang membantu dalam menentukan jalur edar kedatangan sinar matahari. Dalam Sunpath diagram ini juga dapat diketahui posisi matahari atau yang disebut sebagai altitude dengan besaran sudut berkisar antara 0 hingga 90 derajat. Selanjutnya, untuk pemanfaatan Sunpath diagram dalam arsitektur sendiri ini ada 3, yaitu menentukan orientasi bangunan terbaik, kemudian menentukan letak bukaan, dan merencanakan shading device vertikal maupun horizontal. Selanjutnya untuk analisis yang dilakukan pada bangunan Laptek 9C itu terdapat 4 sisi, yaitu di sisi utara, selatan, timur, dan barat. Yang pertama itu dari sisi utara, dapat dilihat dari data berikut, terdapat 3 variasi sudut, dan ketiganya sudah memenuhi dan sudah dapat membayangi bangunan pada pukul 10 hingga 4 sore. Selanjutnya untuk sisi selatan juga sama, dengan 3 variasi sudut dan 3 variasi panjang shading device, itu sudah dapat menutupi bangunan pada sisi selatan dari jam 10 hingga 16 atau 4 sore. Selanjutnya, untuk di sisi barat juga sama dengan 3 variasi sudut dan 3 variasi panjang shading device, terutama horizontal, itu sudah dapat menutupi bangunan sisi barat dari waktu 12 hingga 16 atau 4 sore. Selanjutnya untuk sisi timur, ini terdapat 4 variasi sudut di bangunan, dan pada sisi ini, horizontal shading device sudah dapat menutupi bangunan dari pukul 10 hingga 12 siang.
berikut datanya. Dan kesimpulannya, seluruh sisi bangunan memiliki horizontal shading device yang sudah dapat mengurangi masuknya sinar matahari pada waktu dengan UV terburuk, yaitu 10 hingga 16 sore. Seluruh horizontal shading device juga sudah memiliki panjang yang lebih dari perhitungan minimumnya, sehingga dapat disimpulkan horizontal shading device pada bangunan sudah baik, sehingga tidak dibutuhkan lagi vertical shading device pada bangunan ini. Kemudian berikutnya adalah Overall Thermal Transfer Value atau OTTV. OTTV adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan besarnya beban panas yang akan masuk melalui suatu permukaan bangunan secara teoretis. Kemudian ada 3 komponen yang diperhitungkan, yaitu beban panas konduksi dari area fasad masif, beban panas konduksi dari area fasad transparan, dan beban panas radiasi dari area fasad transparan. Berikut adalah rumus OTTV. Kemudian untuk OTTV seluruh fasad bangunan itu merupakan akumulasi dari OTTV luas dinding pada bagian bangunan, dan kemudian untuk perhitungan OTTV heat conduction through walls, LabTeX 9C memiliki nilai rata-rata OTTV yaitu 14,18 watt per meter persegi. Untuk OTTV heat conduction through windows, nilai rata-ratanya adalah 7,2 watt per meter persegi. Kemudian untuk OTTV solar heat gain through windows, nilainya adalah 20,52 watt per meter persegi. Kemudian untuk nilai OTTV total dari bangunan ini adalah 27,85 watt per meter persegi. Nilai ini sudah mencapai standar kenyamanan dari SNI, yaitu di bawah 45 watt per meter persegi. Salah satu faktor mengapa nilai ini sudah baik adalah karena window to wall ratio yang kecil, di mana lebih banyak permukaan selubung merupakan dinding masif dibandingkan jendela. Transmisi radiasi melalui jendela umumnya jauh lebih besar dibanding melalui dinding. Oleh karena itu, perancangan luas bukaan jendela yang lebih kecil dari dinding masif mengurangi perolehan panas yang berlebihan. Selanjutnya ada analisis menggunakan Edge Excellence in Design for Greater Efficiencies. Next. Aplikasi Edge ini merupakan sistem sertifikasi bangunan gedung hijau untuk negara berkembang yang dikembangkan oleh IFC sebagai anggota World Bank. Secara umum, di dalam sistem sertifikasi Edge ini meninjau bangunan rumah, hotel, retail, kantor, rumah sakit, dan salah satunya juga sekolah. Next. Untuk penggunaan aplikasi Edge pada bangunan sekolah, ini mempunyai 4 kriteria penilaian. Yang pertama, itu ada kriteria perencanaan desain, lalu kriteria penggunaan energi, kriteria penggunaan air, dan material dalam bangunan tersebut. Next. Yang pertama, untuk energi savings, LabTeX 9C ini berhasil mencapai penghematan energi sebesar 37,48%, di mana ini sudah mencapai standar Edge, yaitu 20%. Dari grafik dapat dilihat bahwa penghematan energi ini sangat signifikan ditunjukkan dari teknik penghawaan dan pencahayaan alami. Next. Selanjutnya untuk water savings, dalam penghematan air, LabTeX 9C ini sudah berusaha menghemat hingga mencapai 19,08%, yaitu dengan menggunakan dual flush pada toilet dan urinoir. Namun dalam standarnya itu belum mencapai 20%, sehingga masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan rainwater harvesting atau pengelolaan gray dan black water. Next. Selanjutnya pada materials, untuk material pada bangunan ini sendiri dapat dilihat dari grafik total energi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dan pemeliharaannya itu mencapai 15,08%. Hal ini menunjukkan penggunaan material bangunannya belum mencapai standar, yaitu 20%. Next. Summary-nya, untuk energi saving 37,48%, water saving 19,05%, dan material 15,08%. Next. Jadi kesimpulannya, untuk energy savings pada LabTeX ini telah memenuhi standar Edge. Namun, untuk water savings dan materials belum memenuhi standar Edge, yaitu belum mencapai 20%, sehingga penghematan air ini bisa ditingkatkan dengan memaksimalkan penggunaan rainwater harvesting dan pengolahan gray dan black water. Nah, selain itu, untuk meningkatkan penghematan embodied energy saving, dapat menerapkan sistem insulasi pada bangunan. Next. Kemudian untuk pelajaran yang bisa diambil dari seluruh evaluasi kinerja bangunan LabTeX 9C ini ada 4. Yang pertama itu dalam menilai suatu bangunan secara umum yang sudah dapat dikatakan hijau atau belum, itu dapat digunakan berbagai macam metode evaluasi seperti yang sudah dilakukan, yaitu green shift melalui Edge Buildings, diagram solar path, dan perhitungan OTTV atau indikator sertifikasi bangunan hijau lainnya. Kemudian yang kedua,
Metode evaluasi diagram SolarPath ini cukup mudah dilakukan karena merupakan suatu hal yang objektif dan juga dapat diukur dengan data bangunan sederhana, yaitu gambar dan potongan. Selain itu, desain shading device juga tidak terbatas hanya tegak lurus, tetapi bisa ada modifikasi dari sisi sudut, material, maupun bentuk. Kemudian untuk metode evaluasi edge buildings itu juga mudah dilakukan karena sudah terdapat platform yang dapat melakukan perhitungan otomatis. Walaupun data yang dibutuhkan juga cukup banyak dan juga perlu mengetahui berbagai penerapan teknologi dalam bangunan tersebut yang sebetulnya itu akan lebih valid apabila dilakukan secara langsung. Kemudian yang terakhir itu metode evaluasi analisis green chip ASD. Dia itu memiliki skala yang cukup luas dan konteksnya itu terlalu general, sehingga pada beberapa poin itu dirasa cukup membingungkan apakah konteksnya itu dalam skala bangunan atau skala kawasan. Selain itu, metode ini juga merupakan salah satu bagian dari rating sistem green chip yang porsinya hanya 13%. Jadi agak sulit untuk menarik kesimpulan apakah bangunan tersebut sudah memenuhi bangunan hijau atau belum dari sisi green chip. Ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.